Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurmafiroh dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan kembali dengan memberikan informasi atau video tentang tutorial GeoGebra. Di video sebelumnya, saya sudah memperkenalkan kepada teman-teman tentang tools-tools yang ada di GeoGebra, seperti point, line, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mengaplikasikan tools-tools itu ke lembar kerja GeoGebra. Di sini kita sudah di lembar kerja GeoGebra. Kita ke tools yang pertama. Di sini ada move, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Move ini bisa untuk memindahkan layar atau memindahkan lembar kerja, juga bisa untuk memindahkan objek. Jadi aplikasinya seperti ini. Tinggal kita klik kiri, kita tahan, lalu kita gerak-gerakkan. Nah, ini salah satu fungsi dari tool move. Nah, kalau misalkan kita sudah punya objek, kita bisa memindahkan objek tersebut dengan tool move ini. Sekarang kita ke tool yang kedua, yaitu point. Nah, di tool point ini ada banyak pilihan yang bisa kita aplikasikan. Kita coba untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini, tool point, ini digunakan untuk menggambar titik di sembarang tempat. Jadi, tinggal kita klik saja, klik kiri. Nah, dia akan muncul titik. Kita klik-klik saja, sudah muncul titik sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Atau kalau misalkan teman-teman ingin menggambar suatu titik tertentu, bisa kita masukkan ke input bar ini. Jadi kita ketikkan di sini, misalkan kita pengen menggambar titik 1,1 seperti itu ya. Untuk menggambar titik 1,1, kita awali dengan buka kurung. Nah, kita klik 1,1. Kemudian kita enter. Nah, ini titik 1,1-nya sudah berada di layar kita, di lembar kerja kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau pindahkan titik-titik ini, kita bisa gunakan tool move. Jadi tinggal kita klik kiri saja atau kita tahan, kita bisa pindah-pindahkan titiknya. Nah, di sini di bar algebra ini memuat tentang objek-objek yang sudah ada di lembar kerja kita. Misalkan di sini kita sudah punya titik A, B, C. Nah, letak titik-titik itu sudah ada di bar algebra ini. Jadi kita tahu, oh titik A itu berada di koordinat 2,5, titik B 3,3, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke tools yang kedua. Di sini ada line. Nah, kita coba untuk yang pertama, yaitu line ini. Ini digunakan untuk menggambar garis yang melewati dua buah titik. Jadi, misal kita ingin menggambar garis yang melewati titik B dan C. Kita tinggal klik saja titik B. Nah, kemudian ini sudah muncul garis. Kemudian kita klik di titik C. Seperti ini. Sudah jadi garisnya. Di sini sudah ada namanya garis F. Nah, persamaan dari garis F itu adalah X dikurangi Y sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, dari dua titik ini kita bisa hubungkan sebuah garis, dan kemudian kita juga bisa tahu persamaan garisnya itu berapa. Nah, kalau misalkan kita punya persamaan garisnya, terus kita ingin mengetahui garis itu melewati titik apa saja, nah kita bisa inputkan, kita bisa masukkan persamaan garisnya ke input bar ini. Misalkan saya punya garis 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul garisnya. Ini ada garis G. Nah, hitam ini. Jadi, kalau kita ingin tahu garis G ini melewati titik berapa saja, kita bisa lihat, oh ternyata dia melewati C di titik koordinat 1,1. Dan kita lihat yang lainnya, misalkan di sini.
oh dia melewati titik negatif 2,3 seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada tugas menentukan suatu garis yang melewati sebuah titik atau dua buah titik, kita bisa gunakan GeoGebra ini. Kemudian untuk yang kedua di sini ada segmen. Segmen ini kita gunakan untuk membuat segmen garis ya, seperti namanya. Misalkan kita ingin membuat segmen garis A ke B, tinggal kita klik saja di titik A, kemudian kita klik ke B. Nah, sudah jadi. Berarti ini adalah segmen H. Sini sudah ada panjangnya 2,24. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga segmen dengan panjangnya, diberikan panjang. Misalkan kita pengen buat segmen garis, tapi sudah ditentukan panjangnya berapa. Berarti kita pilih ini, terus kita klik salah satu titiknya, misalkan di sini. Sini, nah ini kita masukkan panjangnya berapa. Gitu. Misalkan kita masukkan 6, klik OK. Nah, sudah jadi. Ini segmen garisnya sepanjang 6 satuan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada tools untuk ray atau sinar garis. Nah, jadi kita bisa gunakan ray ini untuk membuat sinar garis yang melewati sebuah titik. Misalkan titiknya di D atau di E ya. Kita bisa buat sinar garis bebas. Kalau misalkan ada ditentukan melewati titik apalagi, titik berapa lagi, kita bisa tinggal klikkan titiknya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita ingin, kok ini warnanya hitam semua ya, kita pengen ganti, kita klik saja di garisnya nih, misalkan garis G, kita klik kanan, kemudian ke Object Properties. Nah, sudah muncul, ini ada Basic Color, Style, Algebra, Advanced, dan Scripting. Kalau kita ingin merubah warna berarti kita ke Color. Tinggal kita pilih saja warnanya, misalkan saya mau warna biru. Kemudian sudah jadi warna biru. Atau mungkin kita akan merubah garis yang lainnya lagi. Tinggal kita klik lagi garisnya. Nah, ini kita rubah, pengennya warna hijau lah. Nah, sudah cukup seperti itu saja. Kalau misalkan saya pengennya ini titiknya dihilangkan gitu, kita bisa ada dua cara untuk menghilangkan titiknya ini. Misalkan titiknya dia tetap ada tetapi tidak terlihat, seperti itu. Kita bisa klik titiknya, kemudian klik kanan di show objeknya, ini dihilangkan. Nah, dia langsung hilang. Seperti itu. Atau kita bisa hilangkan dari sini, dari algebranya ini. Misalkan kita mau hilangkan titik A nih, ya sudah, klik pas di titiknya, titik A, kita klik, hilang dia. Seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke titik ya. Tadi di tools point ini saya hanya mencoba satu. Nah, sekarang kita coba yang lainnya karena kita juga sudah punya objek di lembar kerja kita. Kita aplikasikan intersect. Nah, intersect ini seperti namanya, yaitu perpotongan dua objek. Jadi, cara mencari perpotongan dua objek, misalkan ini kita mau cari titik potong dari garis G dan F. Garis G yang biru, garis F yang hijau. Nah, ya sudah, kita tinggal pilih intersect, kemudian kita klik kedua garis tersebut. Nah, sudah ada titiknya. Titik G ini adalah titik potong dari garis F dan G. Atau misalkan contoh lagi, dari sinar garis ini, sinar garis C dengan garis F misal. Tinggal kita klik C, kemudian F. Nah, kita sudah dapatkan titik H. Jadi kalau teman-teman ada tugas untuk mencari perpotongan dua buah garis, kita sangat bisa menggunakan software GeoGebra ini untuk menentukan titik potongnya. Karena di sini juga sudah ada koordinatnya. Di sini misalkan ini titik H, kita lihat koordinatnya adalah 5,33,
5,33 seperti itu. Sekarang kita beralih ke tools yang ketiga. Di sini masih tentang garis, yaitu namanya perpendicular line. Ini ada banyak pilihan juga. Nah, di sini kita bisa membuat garis tegak lurus, garis sejajar, kemudian garis bagi dan lain sebagainya. Ini juga ada garis singgung di sini. Cara mengaplikasikannya cukup kita klik saja. Misalkan ini kita mau bikin garis yang tegak lurus. Kita klik saja. Lalu kita klik garis yang akan kita cari. Misalkan ini kita mau ke garis G. Nah, garis yang tegak lurus dengan garis G ya ini. Garis yang saat ini sedang bergerak. Jadi misalkan nanti kita mencari garis yang tegak lurus dengan garis G, kemudian melewati suatu titik. Misalkan di sini titik A. Tinggal kita klik saja. Nah, dia sudah jadi garis K. Garis K ini adalah garis yang tegak lurus dengan garis G dan melewati titik A. Seperti itu. Untuk merubah warnanya masih sama seperti yang tadi, tinggal kita klik kanan saja. Kursornya kita pindah ke move dulu. Kemudian kita klik kanan di object properties, lalu kita pilih warnanya. Seperti itu. Misalkan saya ingin warna coklat. Nah, sudah selesai. Kemudian ada lagi yaitu garis yang sejajar. Di sini ada parallel line. Nah, ini untuk membuat garis yang sejajar seperti namanya. Kita klik saja, misalkan kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis F. Ini yang warna hijau. Tinggal kita klik F-nya. Nah, ini kita sudah dapatkan garisnya. Kalau misalkan kita ingin si garis ini melewati sebuah titik, ya kita tinggal ketikkan di titiknya, ketik yang ingin dilewati garis tersebut. Misalnya ini di titik 3,-1, kita klik saja. Nah, sudah jadi, ini namanya garis L. Nama-nama garisnya sudah tertera ya di setiap pinggiran garis seperti ini. Nah, kemudian di sini juga masih ada ini perpendicular bisector. Ini berarti garis bagi yang tegak lurus. Misalkan kita ingin membagi sebuah segmen garis, misalkan kita akan membagi segmen garis AB ini menjadi dua bagian yang sama besar dan garisnya tegak lurus, tinggal kita pilih perpendicular bisector, kemudian kita klik pada segmen garis tadi. Tinggal kita klik. Nah, sudah jadi. Ini adalah garis bagi yang tegak lurus dengan segmen garis AB. Seperti itu. Ini adalah garis M. Nah, persamaannya garis M itu apa? Ya ini. Kita bisa lihat di tab algebranya, yaitu di M negatif X ditambah 2Y sama dengan 5,5. Seperti itu. Garis-garis yang sudah kita buat tadi semuanya sudah ada persamaannya di sini. Misalkan garis F, X dikurangi Y sama dengan 0, kemudian G, 2X ditambah 3Y sama dengan 5, dan lain sebagainya. Kemudian titik-titiknya juga sudah ada keterangannya di tab algebra ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita kembali lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.